Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, hari ini kita bisa kembali. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih anak-anak. Kenapa sebelum pembelajaran kita harus selalu berdoa? Karena dengan doa ini merupakan makna yang sebenarnya bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk tidak memiliki kekuatan apapun. Kekuatan yang sebenarnya adalah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap mau melakukan kegiatan apapun yang baik, awalilah dengan berdoa. Semoga dengan doa-doa yang kita panjatkan, insya Allah Allah selalu memberikan jalan yang terbaik, jalan kemudahan, dan bisa memberikan ketenangan kepada kita, kemanfaatan dan keberkahan dalam hidup kita di masa yang akan datang. Itu saja. Ya, sebelum kita mulai, Bapak akan mengabsen dulu terlebih dahulu. Aditya Setiawan, Ajeng Dewi Rahayu, Alan Naswan Hilmi, Amelia Putri Bastian, Ari Januar, Asep Mahmud Darius, Asifa Janatul Marwah, Suhendi Permana Putra, Samuel Basayap, Wagindra Ahendi, satu orang yang tidak masuk karena sakit, doakan sama-sama mudah-mudahan kita Awan Nasron ini semoga diberikan kesembuhan dan diangkat penyakitnya oleh Allah, bisa bergabung lagi dan belajar bersama di kelas ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, kita briefing terlebih dahulu. Siap? Siap? Siap. Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4. Aplaus buat semua. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjut ke materi hari ini. Materi hari ini, Bapak akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran, ada yang bisa bantu Bapak?
untuk membacakan? Ya, silakan. Peserta didik mampu mengklasifikasikan kebutuhan manusia dengan tepat. Peserta didik mampu mengklasifikasikan kebutuhan manusia. Tujuan utama pembelajaran ini adalah bagaimana semua peserta didik bisa mengetahui antara kebutuhan pokok, kebutuhan yang lainnya. Ada primer, ada sekunder, ada tersier, dan lain-lain. Ya, ini tujuan daripada pembelajaran ini. Kemudian amati gambar di samping. Kira-kira menurut gambar di samping ini ada berapa gambar yang ditemukan? Ya. Kegiatan apa yang sedang mereka lakukan? Untuk gambar yang pertama, siapa yang mau menjawab? Ya, Ali. Menjemput adik. Menjemput. Adik. Ada jawaban lain? Ya, Reza. Menjemput. Menjemput rumput. Kemudian gambar yang kedua. Ada apa gambar kedua? Ada apa? Ayo, siapa mau jawab? Ya, silakan. Penjual bakso. Kemudian yang ketiga? Ya, silakan. Pegawai kan? Nah, kira-kira dari pengamatan dari ketiga gambar ini pada persoalan apa tujuan dari kegiatan yang mereka lakukan? Ayo, kira-kira dari ketiga gambar ini apa tujuan dari kegiatan yang mereka lakukan? Dari ketiga gambar yang ada di depan. Ya, Mencari uang. mencari uang. Ada lagi yang bisa jawab? Ya, menafkahi keluarga. Jadi nanti si mas-mas ini, si bapak-bapak ini jual bakso, dia untuk mencari uang menjual baksonya untuk menafkahi keluarga. Sama dengan si ibu ini, dia rela kepanasan, kehujanan, ya, demi mencari uang. Untuk siapa uangnya? Untuk keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan gambar yang terdapat di atas, kira-kira materi apa yang akan kita pelajari? Ya, sana. Tentang kebutuhan hidup. Ada lagi? Coba kita lihat. 1, 2, 3. Ya, tentang kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia. Pengertian kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kebutuhan berarti sesuatu yang dibutuhkan, maka kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidup. Contoh, kita ingin tumbuh lebih besar, berarti membutuhkan asupan jasmani. Butuh makan, butuh tidur, butuh jajan. Nah, itu termasuk kebutuhan jasmani. Kalau kebutuhan rohani kira-kira? Ya, salah merupakan kebutuhan rohani. Ada lagi yang tahu? Ya, silakan. Hah? Ngaji atau baca Quran. Itu juga termasuk ke dalam pemenuhan kebutuhan rohani. Jenis kebutuhan manusia sendiri dibagi menjadi 4 kelompok.
Yang pertama kebutuhan yang terkait dengan masalah intensitas. Yang kedua waktu. Yang ketiga sifat. Dan yang keempatnya jadi ada 4 faktor. Baik kebutuhan manusia dalam keberlangsungan hidup. Kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Baca di sini gambarnya. Apa kira-kira? Kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, kebutuhan dasar yang setiap manusia tidak bisa terpisahkan. Salah satu contoh, kalau orang hidup di dunia tidak makan, bisa terjadi kematian. Pak, kalau orang sedang puasa kok nggak mati? Beda, ya. Antara sengaja ditahan tidak makan dengan sengaja tidak makan karena tidak makan. Anda ingat? Ditahan tidak makan karena paginya sudah makan. Kalau nggak makan berarti pagi juga nggak makan, terus juga nggak ada niat. Nah, tapi pentingnya kita selalu berdoa itu ada nih. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang paling penting atau utama agar manusia dapat melangsungkan kehidupan. Menurut International Labour Organization atau ILO, kebutuhan primer terkait dengan kebutuhan kita. Jadi sudah disebutkan, kebutuhan pokok adalah kebutuhan dasar yang dikonsumsi maupun digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian jenis yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan sesuatu kebutuhan yang boleh didapatkan usai kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini sifatnya pelengkap dan meningkatkan kenyamanan. Contoh, manusia tanpa alas kaki bisa hidup? Bisa. Manusia tanpa pakaian bisa hidup? Bisa. Kira-kira kalau melihat orang tanpa pakaian, disangkanya gimana? Nah, pada tahap pemenuhan kebutuhan, maka pakaian termasuk kepada kebutuhan primer. Penting ya? Penting kita ketahui bahwa pakaian termasuk kebutuhan primer. Apa lagi? Kebutuhan sekunder. Nah, ini sifatnya pelengkap. Ya. Contoh, kalau orang nggak pakai sendal masih bisa hidup. Karena zaman sudah modern, maka untuk melengkapi kenyamanan setiap manusia, maka orang jenius, orang pandai menciptakan keluar usahanya membuat karya yang hari ini kita pakai bersama-sama, yaitu sepatu. Paham Pak seperti ini? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang memiliki sifatnya melengkapi untuk meningkatkan kenyamanan hidup. Kemudian yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier biasanya berkaitan dengan peningkatan status sosial. Oleh sebab itu, umumnya kebutuhan ini terpenuhi oleh orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Contoh, Pak. Contoh apa
Kita hidupnya di darat, tapi kita butuh pesawat. Nah, ini termasuk kebutuhan tersier. Apalagi kira-kira termasuk kebutuhan tersier. Kalau laptop masuknya ke primer, sekunder, apa tersier? Tersier. Untuk meningkatkan status gaya hidup. Ya. Biasanya dilakukan oleh kelompok orang ya, yang memiliki tingkat penghasilannya lebih tinggi. Kalau orang nggak mampu bagaimana Pak? Ya jangankan untuk beli pesawat, untuk makan setiap hari aja masih dalam kondisi kekurangan. Nah, contoh, ada yang sekolah ini masih jalan kaki? Ada? Apa semuanya sudah naik kendaraan jalan kaki? Dari rumah? Apa dari depan? Dari rumah. Berarti semuanya sudah menggunakan ini kebutuhan sekunder atau tersier? Tersier. Setiap siswa bisa datang ke sekolah tanpa menggunakan kebutuhan sekunder atau tersier. Bisa hidup. Ya? Patut disyukuri. Dengan kita setiap hari jalan kaki ke sekolah, maka tubuh kita akan lebih sehat, termasuk kepada pemenuhan kebutuhan jasmani. Itu salah satu manfaat. Pak, kalau saya kan jauh, kalau jalan kaki gerah atau capek. Nah, itu kembali kepada tingkat pemenuhan pokok manusia. Entah itu termasuk kepada jenis pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, atau tersier, atau yang lain. Jenis kebutuhan manusia sendiri dibagi menjadi 4. Ini sudah ya. Jenis kebutuhan manusia sendiri dibagi menjadi 4 kelompok, yakni kebutuhan yang terkait dengan masalah intensitas, waktu, sifat, dan tempat. Ini pengertian kebutuhan manusia. Ini nomor 2, maaf. Kebutuhan manusia menurut sifatnya. Kebutuhan jasmani. Ini yang tidak kita bahas di awal, bahwa kebutuhan jasmani adalah yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani, karena kebutuhan ini bersifat materi. Ya, ini termasuk kebutuhan jasmani. Kemudian bagian yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, akan merasa tenang, puas, dan aman. Nah, berharap dari kegiatan ini ya menjadi siswa untuk membuat kelompok terdiri dari kelompok. Silakan, Bapak silakan. Silakan buat kelompok.
peserta didik ya. Nanti dikerjakan masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Gila ya. Nah, gambar kerja peserta didik. Ini tuliskan nama kelompoknya 1, 2 dan sampai. Kemudian ada kelasnya, silakan tulis kelasnya. Diskusikan bersama kelompokmu identitas gambar di bawah ini sesuai dengan jenis-jenis kebutuhan manusia. Di sini ada gambarnya. Kebutuhan manusia, ya. Silakan anak-anak tuliskan di sini nomor 1 sampai nomor 10. Ya. Kalau gambarnya lebih dari 10 berarti silakan. Kemudian yang kedua ada jenis kebutuhan. Nah, jenis kebutuhannya silakan keluarkan. Termasuk kebutuhan primer, sekunder, tersier. Bisa dipahami? Bisa. Silakan dikerjakan.
mayoritas adalah individu yang baik, sudah semuanya kumpulkan. Anak-anakku, dari awal sampai akhir kita sudah banyak mempelajari tentang materi kehidupan hidup manusia. Dari mulai subjeknya, macamnya, jenis-jenisnya, apa yang kalian pelajari hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengetahui kebutuhan mana yang termasuk kebutuhan primer, mana yang termasuk kepada kebutuhan sekunder dan juga tersier dan lain-lain. Karena itu mudah-mudahan kita sama-sama berdoa semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Silakan yang sudah berkembang. Baik, anak-anak sekalian, proses pembelajaran dari awal sudah Bapak sampaikan sampai di ujung akhir. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai.